Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu ingkang pinanggih, teman-teman yang saya hormati dan teman-teman yang saya muliakan. Pada hari ini kita akan berbicara tentang kemampuan orang. Pada saat kami melaksanakan tugas, yaitu menolong orang dengan bidang pertabiban, kami menemukan berbagai rumus, berbagai cara, berbagai teori, yang mana saya menganggap bahwa teori itu tidak dimiliki oleh orang lain atau tabib yang lain. Sehingga pada saat kami menangani pasien satu demi satu, banyak yang berhasil daripada tidaknya. Sehingga kami merasa tersanjung karena saya hanya sosok orang biasa, orang kampungan. Saya hanya berijazah SMA, tapi pada dasarnya kami sama Tuhan, kami sama Allah diberikan kekuasaan, diberikan ilmu, diberikan kemampuan untuk menyembuhkan orang yang sakit, baik yang ringan atau yang kronis. Pada saatnya kami menduduki atau menjadi seorang tabib, sehingga kami tidak merasa menjadi tabib. Pada saat kami disebut seorang penyembuh, pada saat kami disebut seorang tabib, kami tidak merasa kami belajar kepertabiban, dan kami memang tidak belajar pengobatan ke sana kemari. Kami bisa menyembuhkan orang, yaitu dengan cara ramuan. Kami bisa menyembuhkan dengan tata cara yang kami miliki. Misalkan kami, yaitu dengan uji coba, hipotesa, agar ramuan ini saya pelajari sendiri, saya dengar dari telinga saya, dari para leluhur, atau kami mungkin mengutip dari berbagai siaran radio atau siaran TV. Bahkan kami juga mempelajari secara kebatinian atau secara batin, sehingga perpaduan kami mempelajari pengobatan yang mana kita bisa disebut seorang tabib, karena kami menangani pengobatan, yaitu yang kita banggakan, yang kita andalkan, yaitu dalam bentuk media atau peralatan, yaitu seperti bahan-bahan ramuan atau daun-daunan, kemudian dari berbagai tulang, darah, atau dari berbagai, yaitu daging atau peru hewan seperti peru ular kobra dan sebagainya. Sehingga kami menyembuhkan orang dari faktor mana, dari alat apapun yang kita pakai, yang penting pasien bisa merasakan kesembuhan. Dari berbagai cara, berbagai bidang, berbagai macam bentuk-bentuk yang kami pakai untuk mengobati orang, semua bersumber daripada hipotesa, semua bersumber daripada saya coba dan mencoba. Dari coba mencoba, kadang berhasil dan kadang tidak berhasil. Yang namanya kita berusaha, Tuhan yang menentukan. Sehingga pada saat itu saya menemukan berbagai macam cara mengobati orang, sehingga teman-teman kami, mitra kami semakin lama semakin banyak, karena nama kami sudah beredar di mana-mana, sehingga nama Mbah Kendil Jopo Montro pada saat menjadi tabib maka bisa didengar orang banyak, atau bahasanya terkenal sekali, sehingga teman-teman saya tabib, dari teman-teman kalangan praktisi, mereka juga ingin berkenalan dengan saya. Atau bahasanya orang-orang yang punya pengalaman yang kapasitasnya melebihi saya, mereka memberikan ilmu kepada saya. Walaupun hanya sebagai amaran
atau walaupun hanya sebagai kata-kata. Sehingga dari kesimpulannya, kami menjadi seorang tabib itu memang benar-benar tidak sama dengan orang yang lain, karena kita padu dengan keyakinan yang handal, kepercayaan yang handal atas kuasa-kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Dari sumber-sumber media seperti bahan-bahan rempah-rempah dan ramuan, kita dasari yaitu keyakinan, karena kesembuhan semata bukan karena kita. Kesembuhan berasal dari Sang Pencipta alam. Pada saat kami menangani berbagai macam penyakit kronis seperti kanker liver, ginjal, asma, paru-paru, jantung, dan sebagainya, banyak yang berhasil daripada yang tidaknya. Sehingga pada era itu, bahwa saya merasa kepintaran saya, ilmu saya, kapasitas saya yang tiada tanding, karena kita tahu bahwa yang namanya kanker otak, atau yang namanya kanker payudara, atau yang namanya kanker getah bening dan sebagainya, itu sulit untuk disembuhkan. Bahkan dari pihak medis pun, atau pihak rumah sakit pun, kayak yang namanya kanker otak, sulit untuk disembuhkan. Bahkan dari kemoterapi yang dijalankan belum tentu sembuh. Atas kemampuan kami, yaitu ijazah kami, atas dasar-dasar kami, orang-orang desa, orang-orang rendahan, sehingga kita bisa mengetahui ciri-ciri atau mengetahui cara-caranya untuk menyembuhkan kanker. Maka pada saat itu kami melupakan diri bahwa ternyata kesembuhan itu bukan karena saya, kesembuhan itu bukan karena jamunya atau ramuannya. Ternyata kesembuhan itu adalah kuasa-kuasa Tuhan, kuasa-kuasa Allah yang diberikan, yang dititipkan, atau yang dihadiahkan kepada kita. Sehingga pada saat itu, karena banyaknya orang yang penyakit kronis, banyaknya orang yang mental dari rumah sakit, banyaknya orang-orang yang gagal diatasi di rumah sakit, mereka yang sakit, mereka datang ke rumah saya, mereka banyak yang sembuh sekali, banyak yang sembuh. Dan mereka yang sembuh membuat kita atau saya merasa tersanjung. Pada saat itu saya melaksanakan kesombongan yang tidak pantas kita ucapkan. Bahkan di dalam hati saya pernah berpikiran, tidak ada orang yang bisa memiliki kemampuan seperti saya. Dan tidak ada orang yang melebihi daripada saya caranya mencari uang. Karena kalau sudah menjadikan tabib, karena apabila orang bisa menolong orang dengan tata cara, yaitu menyembuhkan orang dengan penyakit yang sulit disembuhkan orang, maka jasa-jasa kita akan dihargai yang sangat tinggi bagi orang-orang yang kita sembuhkan. Sehingga di dalam tata cara bekerja kita menjadi tabib, tidak sama kita bekerja atau kita berdiri sebagai praktisi sesepuh bini sepuh atau yang lain. Karena kalau sesepuh bini sepuh atau paranormal atau para dukun, mereka adalah hanya berpijak kepada menolong yang tanpa pamrih, artinya sifatnya menolong. Tapi kalau seorang tabib, mereka adalah bekerja menolong orang, juga mendapatkan penghasilan. Teman-teman yang saya hormati, dengan kesombongan saya pada saat itu, saya merasa tidak ada orang yang melebihi kapasitas saya. Seperti halnya tidak ada orang yang bisa mencari uang seperti saya. Saya mencari uang dengan mudah, saya menggapai ekonomi tidak sulit, karena yang datang pasiennya banyak sekali, sehingga daripada rempah-rempah dan ramuan menjadikan yaitu rebutan para pasiennya. Sehingga dengan kesombongan itu, maka didengarlah oleh Tuhan atas kesombongan saya, atas perilaku saya, atas kesombongan yang saya lakukan,
maka Tuhan bertindak adil bahwa saya diberikan cobaan oleh Tuhan yang tidak dapat saya ucapkan di sini. Akhirnya saya gulung tikar, akhirnya kehidupan saya yaitu tergelimpangan, morat-marit, hancur berantakan, sehingga status menjadi tabib yang kondang, status menjadi tabib yang terkenal, status menjadi tabib yang pintar mencari uang, status tabib yang bisa menyembuhkan penyakit kronis, status tabib yang bisa menyembuhkan penyakit kanker. Pada saat itulah atas kesembuhan kita, atas kesembuhan saya, maka Tuhan mencabut kelebihan-kelebihan saya. Tuhan mencabut pemberian-pemberian kesembuhan yang diletakkan kepada ucapan dan hati saya. Seketika itu saya memiliki permasalahan keluarga dan hancur berantakan karena tingkah laku saya yang salah, karena kesombongan saya yang tidak pantas kami ucapkan, sehingga pertabiban hancur berantakan, rumah tangga juga hancur berantakan. Sehingga yang kita ucapkan pada hari ini, yang saya maksud bahwa tidak perlunya orang sombong, tidak perlunya kita merasa pintar, tidak perlunya kita merasa tidak ada orang yang melebihi daripada kapasitas kita. Ternyata kita bisa menyimpulkan kemanjuran yang saya pakai pada saat itu, kemanjuran yang saya ucapkan kepada pasiennya dengan doa-doa dan dengan mantra japa, ternyata kemanjuran itu hanya titipan dan hadiah dari Sang Pangeran. Pada saya menyembuhkan orang yang mereka opname 18 hari keadaan koma di ICU, mereka minta pulang karena tidak ada hasilnya, sehingga setelah mereka pulang, keluarganya datang ke rumah saya, hanya saya kasih dengan air putih saja. Maka mereka yang opname 18 hari seketika sembuh. Maka di situ saya dinamakan Mbah Kendil Jopo Montro. Dari kisah-kisah itu, mereka datang ke kios saya, mereka berbendih-bendih menyiarkan bahwa nama saya harus diganti, dari Pak Bintoro diganti, yaitu Mbah Tabib atau Mbah Kendil Jopo Montro, karena doa-doanya yang sangat manjur. Sehingga pada saat itu nama saya melejit dan rempah-rempah jamu saya menjadi terkenal, sehingga saya merasa semakin sombong dan semakin sombong. Akhirnya banyaknya pasien yang berhasil dengan sempurna, orang yang keluaran dari rumah sakit, orang yang tidak sembuh dikerjakan di rumah sakit, mereka sembuh atas pertolongan saya. Tapi sayangnya pada saat itu saya memiliki kesombongan yang tidak pantas kita ucapkan. Akhirnya Tuhan akan menyelentik kita, Tuhan akan mencabut segala kemanjuran yang saya miliki. Akhirnya saya didatangi pasien yang sama, tapi kenapa setelah kehancuran daripada kehidupan saya, kemanjuran-kemanjuran yang pernah kami dapatkan, kemanjuran-kemanjuran yang pernah kita lewati, sama sekali tidak bisa kita andalkan. Setelah kami sombong dan kita berantakan, kita didatangi penyakit kanker, tumor, liver, ginjal, dan sebagainya, tapi kita gagal untuk menyembuhkan, yang artinya semua teori saya, semua teknis saya, semua rempah-rempah saya, semua jamu saya, semua doa saya, sama sekali tidak ada kemanjuran, hampa sekali. Dengan dasar-dasar tersebut bahwa kemampuan orang, kepintaran orang, kekuatan orang, kedahsyatan orang, keviralan orang, kekayaan orang, dan sebagainya, mereka hanya menyandang, mereka hanya memiliki titipan. Karena semua yang saya sebutkan tadi tidak daya langgeng, maka atas kelebihan-kelebihan kita, benar-benar pemberian dari Sang Pencipta alam, benar pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita diberi kelebihan, diberikan cahaya nur kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang sangat dahsyat sekali. Kita akan memiliki kemanjuran, kita akan memiliki kecerdasan,
walaupun ada penyakit yang sesulit apapun, tapi nyata penyakit itu bisa sembuh seketika. Bahkan kita pun juga heran, karena yang kita tangani sewajarnya tidak sembuh seperti penyakit kanker otak, ternyata dengan ridho Tuhan, dengan kemampuan rempah-rempah bersama teori saya, maka orang itu bisa sembuh sampai sekarang masih hidup. Tapi kenapa pada saat kita sombongnya sudah bukan main, sombongnya minta ampun, kita sombong, namun hasilnya setelah kesombongan itu kita ucapkan, ternyata kesuksesan kita hancur berantakan, rumah tangga kita hancur berantakan, sehingga setelah hancur berantakan kita gagal mengerjakan dan menolong para pasien yang sakit. Setelah gagal kita bisa menyimpulkan bahwa kegagalan itu, ketidakmanjuran itu karena kotoran hati yang ada di dalam tubuh kita. Kotoran yang maksudnya adalah iblis, nafsu kita yang menjadikan orang sombong. Maka Tuhan akan menghapus kelebihan kita, Tuhan akan menghilangkan dengan kemanjuran kita, sehingga kita jelas bahwa pada malam hari ini kami ucapkan, tidak perlunya kita sombong apabila kita sudah menjadi orang yang terkenal, apabila kita sudah menjadi orang yang kaya raya, apabila kita sudah sukses dalam cita-cita kita mempunyai derajat pangkat yang sangat tinggi, maka hati-hatilah dalam berbicara, hati-hatilah dalam berpijak untuk menyombongkan diri, karena semua itu sudah kami lalui. Bahwa bisanya kita bicara karena kita pernah kedaduk masalah, bisanya kita berbicara karena kita pernah menjalankan. Dengan itu, maka atas kekuatan Tuhan memang benar-benar dititipkan kepada kita, dan kita akan menjadi orang yang super power, baik itu orang-orang di kalangan budaya, orang-orang di kalangan praktisi, orang-orang di kalangan bisnis, orang-orang di kalangan pejabat. Namun apabila Tuhan menghendaki atas kelebihan kita, Tuhan akan mencabut dengan mudah sekali dan kita akan celaka sekali. Apakah bisa misalkan pejabat kemudian dicabut oleh Tuhan? Bisa saja. Pejabat itu akan dilupakan, dan pejabat itu akan sombong, pejabat itu akan berani korupsi. Maka setelah terbongkar, pejabat itu dipecat, dan pejabat itu dipenjara, dan pejabat itu dihujat dari kalangan masyarakat Indonesia. Tuhan tidak akan kesulitan untuk menggulingkan kita. Seperkasa apapun, sesakti apapun, Tuhan tidak akan susah untuk mencabut kelebihan yang kita miliki. Sehingga kesimpulannya bahwa kita jangan sampai sombong, karena semakin kita merendahkan diri, maka kita akan bersinar-sinar terang. Kita akan merendahkan diri, maka nur-nur yang ada di dalam tubuh kita, pemberian dari Tuhan Sang Pencipta, akan bersinar dan akan menerangi si sejagat raya ini, dan akan bisa menolong kepada orang yang perlu kita tolong. Dengan ini, maka kita walaupun seorang praktisi, kita walaupun seorang paranormal, belum tentu kita memastikan bahwa kita mengerjakan dan menolong pasti berhasil. Karena yang namanya penyakit kanker otak itu memang benar-benar sulit disembuhkan. Bahkan hingga sekarang pun saya masih kesulitan untuk mengatasi penyakit yang satu ini, yaitu penyakit kanker otak atau tumor otak, atau penyakit kanker payudara dan sebagainya. Sehingga kalau kita menjadikan seorang praktisi, kita menjadikan paranormal, menjadikan seorang medis atau seorang dokter, apakah setiap dokter, apa setiap paranormal, apa setiap praktisi, mereka mampu benar menyembuhkan penyakit kanker? Kalau toh ada tanya seperti itu, pasti para dokter, para tabib, para sesepuh, para dukun, paranormal, para praktisi, mereka tidak bisa menjawab dengan lantang. Kita hanya bisa menjawab adalah kita hanya bisa berusaha, Tuhan yang akan menentukan. Hanya itu yang kita andalkan. Maka apakah untungnya kita untuk bersombong diri, bahwa kesombongan adalah dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kesombongan akan menghancurkan kita. Kita akan menonton bahwa baru-baru ini kita mendapatkan pasien
yaitu yang kena serangan kanker yang ada di kepala dan kanker yang ada di punggung. Dengan ini kami mendoakan semoga orang ini mendapatkan jalan, mendapatkan kesembuhan, mendapatkan hidayah dan mendapatkan kemurahan dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga anak ini akan bisa sembuh dari siapapun. Kami tidak perlu peduli apa sembuh dari saya yang menangani, atau sembuh ditangani oleh tabib lain, atau sembuh ditangani oleh dokter lain. Kami tidak masalah, yang penting mendoakan semoga anak ini akan bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, video ini adalah video beberapa hari yang lalu yang telah saya ambil ketika Mbah Kendil Jopomontro mendapatkan undangan untuk mendatangi salah satu rumah seseorang yang membutuhkan bantuan dari Mbah Kendil Jopomontro. Informasi bahwasanya ada seseorang yang membutuhkan Mbah Kendil karena anaknya mengalami kelumpuhan. Kita tidak tahu apakah karena penyakit wajar atau karena hal-hal yang di luar nalar. Jadi sebelum kita meluncur ke rumah orang tersebut, kita mampir ke rumah salah satu pasiennya Mbah Kendil ini. Jadi yang mengundang kami untuk datang ke rumah orang tersebut yang anaknya menderita sakit kelumpuhan adalah salah satu pasiennya Mbah Kendil Jopomontro yang telah berhasil ditolongnya. Jadi beliau menginformasikan barangkali ada sesuatu hal yang bisa kami lakukan untuk membantu anak tersebut. Tak lupa teman-teman, kita juga ditemani oleh sesepuh Mbah Kalek Purnomo yang juga turut membantu Mbah Kendil Jopomontro dalam menjalankan tugasnya teman-teman. Setelah dari rumah ini, kita nanti akan meluncur ke rumah orang tersebut teman-teman. Jadi pasiennya Mbah Kendil ini yang mengajak Mbah Kendil untuk datang ke rumah orang tersebut untuk membantu. Barangkali ada yang bisa kami lakukan untuk melegakan orang tersebut teman-teman. Berdasarkan informasi yang kami terima, orang tersebut memiliki anak yang masih gadis, yaitu dengan usia 16 tahun yang menderita tidak bisa berjalan teman-teman, sehingga dia harus putus sekolah. Baru saja daftar masuk ke SMA yang didambakannya, kemudian dia harus terputus, tidak bisa melanjutkan sekolah karena sakit penyakit yang dideritanya. Jadi teman-teman, ini kita sudah sampai ke rumah orang yang mengundang Mbah Kendil Jopomontro, dan ini adalah gadis kecil yang bernama Dila. Beliau berusia 16 tahun karena salah satu sakit yang dideritanya sehingga dia harus putus sekolah, dan setiap hari hanya di rumah bersama dengan orang tuanya dan kakek serta neneknya. Lemes, ya? Lemes, enggak ngotot begini. Oh. Oke pun Mbak paham bahwa udah paham itu kami ini mulai kapan nih sakitnya ngeten nih? Dulunya kan teman kenapa harus biasa. Tapi ngomong dia awalnya tipu awalnya tipu. Kesaksian dari keluarga bahwa anak ini juga telah dibawa ke rumah sakit atau berobat secara medis. Diagnosa dokter mengatakan bahwa anak ini mengidap penyakit tumor yang ada di otak dan ada di punggung teman-teman. Mbah Kendil Jopomontro pun juga memprediksi bahwa sakit penyakit yang diderita oleh anak ini itu sudah ada sebelum anak ini mengalami insiden jatuh dari motor, sehingga mungkin ketika jatuh kondisinya menjadi semakin parah teman-teman. Kesaksian dari pihak keluarga juga bahwa anak ini telah mengalami kejang selama 3 tahun terakhir, sehingga teman-teman, anak ini pun juga harus mengkonsumsi obat dari dokter yang gunanya adalah untuk meredam atau mengurangi kejang-kejang yang dialaminya. Mbah Kendil juga menjelaskan bahwa kejang-kejang memang merupakan reaksi yang ditimbulkan dari para penyakit
tumor atau kanker, sehingga para orang-orang yang memiliki penyakit tersebut akan mengalami kejang-kejang. Apabila penyakitnya semakin parah, maka kejang-kejang juga semakin sering. Jadi sehari bisa sampai 6 kali, 8 kali mengalami kejang-kejang dan kemudian sadar kembali. Sehingga teman-teman, kita kembali ke pengalaman atau kenangan Mbah Kendil Jopo Montro yang telah 18 tahun menjalani kehidupan sebagai tabib, teman-teman, yang juga mampu menyembuhkan kanker otak pada waktu itu karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Justru malah pada waktu itu orang yang mengidap kanker yang berhasil disembuhkan oleh Mbah Kendil Jopo Montro adalah anak yang baru kelas 5 SD, teman-teman. Beliau sudah mengalami penyakit kanker yang cukup parah, juga sudah keluar dari rumah sakit, tapi karena mujizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantaran Mbah Kendil Jopo Montro bisa sembuh dari penyakit kanker otak tersebut dan sekarang sudah bisa menjalani kehidupan seperti biasa, sudah berkeluarga dan sudah hidup normal, teman-teman. Dan juga alamatnya jelas sekali, yaitu di daerah Tulungagung, teman-teman. Sudah pernah dibawa ke dokter, Bu? Diagnosanya apa? Tumor. Bagaimana? Mbah Kendil juga mendapat informasi memang sebelumnya anak ini dianjurkan untuk mengkonsumsi jamu khusus kanker, teman-teman. Kita menggunakan rempah-rempah herbal, tapi menurut kesaksian dari keluarga Mbak Dila ini, setelah meminum jamu pahit khusus kanker, teman-teman, justru adik kita Dila ini mengalami muntah-muntah dan merintih sakit pada perutnya. Setelah diperiksa oleh Mbah Kendil Jopo Montro, ternyata Dila ini menderita penyakit lambung juga, sehingga kita tahu bahwa apabila lambung kita sakit, kita tidak bisa mengkonsumsi makanan yang pahit khususnya. Sehingga teman-teman, jika kita amati obat mah atau obat lambung itu cenderung manis, bukan cenderung pahit seperti obat-obat yang lain. Jadi Mbah Kendil Jopo Montro pun menyarankan bahwa langkah pertama yang harus kita ambil adalah kita harus menyembuhkan penyakit lambungnya dahulu. Setelah penyakit lambung kita selesaikan, kembali sehat, kita baru beranjak untuk mengobati tumor yang diderita oleh adik Dila ini. Teman-teman, proses penyembuhan masih kami lakukan secara maksimal mungkin. Kami juga masih memantau perkembangan demi perkembangan, sehingga kita tidak tahu, teman-teman, apakah lantaran Mbah Kendil Jopo Montro Mbak Dila ini bisa berhasil disembuhkan, atau mungkin jika memang belum jodoh dengan Mbah Kendil Jopo Montro, adik Dila bisa sembuh lantaran tabib yang lain atau melalui jalur medis atau disembuhkan oleh dokter-dokter yang lain. Intinya untuk adik Dila, jangan pernah patah semangat, jangan pernah putus asa, terus menggantungkan harapan kepada Allah. Karena ketika kita memohon dengan sungguh-sungguh, yakin dan percaya, Allah akan memberikan pertolongan terhadap kita semua. Jadi untuk adik Dila, terus semangat, terus berdoa agar bisa mendapatkan kesembuhan karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagi Allah, apa yang mustahil bagi manusia, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu tidak mustahil bagi Allah dan akan mungkin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, jadi inilah liputan kami pada hari ini, dan kita akan terus memantau bagaimana perkembangan dari adik Dila ini selama keluarga ini pasrah kepada Mbah Kendil Jopo Montro. Pemirsa, di sini tema saya adalah apa gunanya kita sombong. Hati-hati dalam kesombongan kita. Setiap kita sombong tercatat oleh Tuhan, suatu saat nanti bila terkumpul, maka kita akan digulingkan dan kita akan dijabut kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang winanggih. Amin amin ya rabbal alamin.